Selamat datang di video kami. Di sini kami akan membuat sebuah alat dengan 2 sensor kelembaban dan temperatur. Kami dari kelompok D6 yang beranggotakan Inyoman Terang Trimakna Palaguna, NIM 138, Iputu Indra Pratama, NIM 137, Rizal Fajar Asidik, NIM 139, Alfa Degren Tekai, NIM 141, Elkisada Hosea, NIM 140. Alat dan software. Alat yang kami gunakan dalam pembuatan rangkaian ini yaitu 1 buah laptop, kabel USB Type B, 6 buah kabel jumper, 2 buah sensor DHT11 atau merupakan sensor suhu dan kelembaban, 1 buah node MCU ESP8266, dan 1 buah korek api sebagai alat untuk merubah suhu ruangan. Lalu untuk software yang kami gunakan yaitu ada Arduino IDE dan website ThinkSpeak. Cara merangkai. Siapkan alat dan software yang sudah dipaparkan sebelumnya. Lalu hubungkan ke 6 kabel jumper dengan warna yang berbeda pada node MCU 8266. Hubungkan kabel jumper sesuai dengan video yang kami tampilkan. Lalu hubungkan 3 buah kabel jumper ke 1 buah sensor DHT11 dan 3 kabel jumper lagi menuju sensor DHT11 lainnya, sesuai dengan yang kami tampilkan pada video. Setelah itu, siapkan kabel USB Type B dan hubungkan rangkaian ke laptop yang sudah berisi codingan Arduino dan web ThinkSpeak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang akan kita gunakan dalam rangkaian membaca grafik temperatur suhu dan kelembapan. Dapat kita lihat di sini pada layar. Di sini kami menggunakan library DHT11 dan ESP8266 Wi-Fi. Setelah itu, pada codingan Arduino ini, di sini terdapat ada string APK yang didapatkan dari hasil
setelah pembuatan pada ThinkSpeak sebelumnya. Di sini kita bisa menggunakan WiFi ataupun hotspot pribadi melalui HP. Pada kali ini saya menggunakan hotspot pribadi, yang dimana untuk mengakses ke website tersebut diperlukan MPG yang dimana digunakan sebagai kode untuk mengakses ThinkSpeak. Di sini, pin yang digunakan untuk pin indoor pada DHT dan pin DHT1 akan disambungkan untuk setup outdoor. Setelah itu, di sini terdapat setup yang digunakan untuk membaca progres monitoring. Saat sudah terhubung ke website, WiFi otomatis akan terhubung dengan delay sebesar 500. Saat terhubung, sensor kelembapan dan suhu akan dikirimkan value-nya ke website, yang dimana di sini akan terbaca temperatur indoor dan outdoor monitoring 1 ataupun 2, dan tetap berjalan sehingga akan membentuk grafik dan membaca serta mengirim value ke website tersebut. Web ThinkSpeak. Web ThinkSpeak ini bisa kalian akses melalui Google Chrome ataupun Mozilla. Setelah itu, ketik Web ThinkSpeak pada Chrome kalian. Pertama-tama, kalian harus membuat akun terlebih dahulu, di mana berfungsi untuk mendapatkan IPE key. IPE key ini dimasukkan ke dalam codingan Arduino. Fungsi dari ThinkSpeak ini adalah untuk menampilkan grafik dari sensor DHT11 atau sensor suhu dan kelembapan. Menjalankan rangkaian. Langkah-langkah untuk menjalankan rangkaian ini adalah dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk codingan Arduino yang sudah kami buat. Setelah verifikasi berhasil, kami langsung mengupload codingan tersebut ke dalam rangkaian melalui kabel USB Type-B tersebut. Setelah upload berhasil, selanjutnya kami menekan tombol serial monitor untuk menampilkan monitoring, di mana ini berfungsi untuk menampilkan berapa besar suhu dan juga kelembaban yang ada pada ruangan. Lalu setelah itu, kami membuka web ThinkSpeak, di mana akan muncul diagram seperti yang ada pada video. Hasil pengamatan. Dapat dilihat bahwa terdapat serial monitor pada layar yang berisi seberapa besar suhu kelembapan pada ruangan tersebut. Dan juga pada web ThinkSpeak muncul diagram yang dimana menunjukkan besar suhu dan juga kelembapan pada ruangan tersebut. Di layar serial monitor dapat diperhatikan output dari sensor temperatur dan kelembapan DHT11 yang ditampilkan dalam bentuk grafik melalui bantuan aplikasi ThinkSpeak. Dari 4 grafik yang ditampilkan, dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu grafik output sensor temperatur indoor dan outdoor, dan juga grafik output sensor kelembapan indoor dan outdoor. Jika diperhatikan, terlihat bahwa perbedaan grafik antara indoor dan juga outdoor tidak begitu berbeda. Mungkin hal ini dikarenakan pengaruh suhu lingkungan yang relatif kecil, sehingga tidak mempengaruhi perubahan grafik secara signifikan. Selain itu, dapat diperhatikan juga bahwa pada grafik sensor temperatur, nilai output yang ditampilkan pada grafik lebih tinggi. Di sisi lain, pada grafik sensor kelembapan, nilai output
lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sensor berada pada lingkungan yang relatif kering dan juga panas. Setelah itu, percobaan selanjutnya, kami akan mengubah suhu dan kelembapan ruangan dengan menambahkan input pada sensor secara langsung menggunakan alat korek api. Dan dapat dilihat perubahan grafik sensor pada serial monitor tersebut yang akan menampilkan besar suhu dan kelembapan yang berbeda. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Kami ucapkan terima kasih.